receiver parabola tapi yang bisa untuk menangkap siaran TV digital gitu ya. Jadi ini pertanyaannya ada dua nih, kepisah nih. Assalamualaikum Sobat SVD. Oke, jadi banyak banget yang bertanya tentang receiver parabola untuk TV digital. Oke, sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini sedikit ambigu ya. Maksudnya pertanyaannya ambigu gitu ya. Jadi receiver parabola untuk TV digital. Yang pertama itu mengarah ke TV-nya sudah digital gitu. Terus pingin beli receiver parabola gitu mungkin kali ya. Sebenarnya kalau ini sih jawabannya ya sama aja beli receiver parabola biasa gitu ya. Jadi tinggal dipisah atau dibagi menjadi mau nonton siaran parabola apa nih. Misalkan mau nonton Liga Inggris ya itu tinggal beli aja receiver yang mereknya Next Parabola. Merek apapun, yang kuning, yang merah, kan banyak ya tipe-tipenya. Jadi tinggal beli Next Parabola itu sebagai contoh. Terus kemudian kalau misalkan sobat sukanya kayak TV lokal aja deh, yang penting lengkap, ada MNC, RCTI, GTV, apalagi kualitasnya yang HD gitu ya, HD gitu bahasa kerennya, itu bisa beli yang mereknya Cavision. Cavision juga banyak, ada Cavision Bromo, Cavision Karten, terus ada Gold, yaitu Gardiner, Optus, dan LG Sat. Jadi banyak mereknya ya untuk Cavisionnya. Dan nggak cuma siaran TV lokal, sebenarnya HBO dan lain-lain juga ada kok di sana. Terus yang terakhir pilihan yang menurut saya rekomendasi untuk TV yang 32 inch ke atas deh, yang bener-bener TV-nya Full HD yang besar gitu, itu lebih baik pilih Transvision Nusantara HD. Tapi di sana nggak ada siaran seperti beIN Sport, nggak ada. Jadi siaran sport-sportnya nggak ada karena lebih kepada hiburan seperti HBO dan film-film movies lainnya. Jadi itu ya untuk pertanyaan yang mengarah ke TV-nya sudah digital tapi mau beli parabola. Terus kemudian bagi sobat yang mungkin bertanyanya itu gini, jadi receiver parabola tapi yang bisa untuk menangkap siaran TV digital gitu ya. Jadi ini pertanyaannya ada dua nih, kepisah nih. Oke, jadi yang pertama itu sobat bisa pilih Transvision Combo. Jadi ini Transvision Nusantara HD Combo. Kodenya itu S2 plus T2. S2-nya untuk satelit, terus kemudian T2-nya ini untuk terestrial 2. Jadi S2 itu ya berarti artinya sudah HD ya, MP4 HD. Nah, ini harganya 389.000. Jadi memang menurut saya lebih worth it daripada yang kemarin merek Matrix pas lagi banyak yang nyari kan harga aslinya. Kan harga aslinya kisaran 200 ribuan, itu sempat naik kan 350.000. Makanya sempat saya buat video, saya sarankan mendingan beli yang combo sekalian seperti ini, karena kalian juga bisa nonton siaran TV digital ya yang dari pemerintah tersebut. Itu bebas iuran ya yang untuk TV digital, karena sistemnya adalah free to air pakai antena UHF, tidak pakai parabola. Tapi untuk Transvision Nusantara ini juga bisa menggunakan parabola. Tapi bedanya, kalau parabola itu ada parabola jaring Telkom yang besar atau parabola mini ya, yang mini yang kecil. Itu untuk Transvision Nusantara HD Combo ini menggunakan parabola yang mini, jadi yang kecil ya. Jadi perbedaannya adalah kalau yang jaring besar gitu, yang solid juga bisa gitu yang besar, itu ke Telkom 4 tahan cuaca. Nah, sayangnya untuk Transvision Nusantara HD sekarang sudah tidak ada lagi di Telkom 4, jadinya hanya di parabola mini aja yang menyasar Q-band. Jadi di saat hujan itu akan hilang sinyal. Oke, selanjutnya pilihan kedua itu ada di Next Parabola Combo. Jadi kalau misalkan yang combo ini, sobat bisa beli untuk pengguna Telkom 4, jadi parabola yang besar gitu ya. Itu Telkom 4 ini bisa jadi C-band, itu yang tahan cuaca, tapi parabolanya harus besar, inget ya. Terus kemudian bisa juga untuk parabola mini ke C9 Q-band. Jadi intinya ini sebagai opsi aja, sobat tinggal pilih kebutuhannya apa. Tapi kalau kebutuhannya Liga Inggris, ya sebenarnya kalau Liga Inggrisnya disiarin di TV digital kan ya nggak perlu berlangganan jatuhnya ya. Tapi kalau misalkan nggak disiarin ya mau nggak mau memang harus berlangganan Next Parabola ini gitu. Jadi perbedaannya untuk harganya ini beda tipis, 372.000. Ini saya ambil dari official ya, keduanya ya tuh dari official juga. Jadi beda tipis sih harganya ya, nggak nyampe 20 ribuan gitu. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan sobat ya, sekali lagi ya, karena setiap orang kebutuhannya itu berbeda-beda. Oke, untuk saat ini baru ada dua aja ya, Transvision Combo dan Next Parabola Combo, dimana receivernya ini saya rekomendasikan karena
di parabolanya bisa nonton siaran lokal yang bisa dibilang lengkap gitu. Ada MNC Group, ada Trans TV, ada SCTV Indosiar, ada RTV gitu. Jadi lengkap ya, termasuk Net TV gitu ada di sini. Tapi kalau misalkan pakai merek yang non rekomendasi, jadi ini rekomendasi yang saya sebutkan barusan. Sekarang kita beralih ke non rekomendasi. Di zaman dulu ya, itu namanya adalah FreeSat. Jadi kalau misalkan masih ada merek FreeSat berarti itu stok lama. Jadi kalau sekarang itu mereknya GT Media. Memang sudah jarang yang menjual receiver non rekomendasi. Kenapa disebut non rekomendasi? Karena nggak bisa menyiarkan MNC Group, MNC, RCTI, GTV gitu, baik di parabola besar ataupun parabola mini. Dan ini ada dua tipe ya, yang Android dan yang biasa. Yang biasa di GT Media ini bisa juga ya. Ini harus ada kodenya T2 per S2. Jadi ada dua macam kode tersebut untuk bisa untuk siaran TV digital dan parabola. Selain nggak bisa nonton MNC Group, ini lebih cocok dipakai di parabola C-band. Lebih cocoknya lagi ini untuk feed seperti Asiasat 5, Asiasat 7 atau Intelsat 19 gitu. Itu lebih cocok untuk sobat yang memang hobinya tracking parabola. Jadi mencari sinyal, mencari siaran-siaran parabola yang ya itu nggak usah dibahas. Pasti ada sobat-sobat yang hobi dan tahu ya manfaat dari receivernya tersebut gitu. Jadi di saat bosen ya tinggal switch aja tuh ke siaran TV digital untuk nonton TV lokal. Ya karena kan MNC Groupnya juga sudah lengkap sebenarnya di TV lokal ya. Cuman memang sekarang ya ini dia, stoknya itu rata-rata pre-order. Terus kalau untuk merek lain saya belum tahu ya. Kenapa GT Media? Setahu saya GT Media itu punya forumnya dan aktif terus gitu, up to date terus. Itu dia kenapa ya di sini saya lebih nyaraninnya ke GT Media untuk yang non rekomendasi receiver parabolanya. Oke, jadi itu dia tadi perbedaannya. Setidaknya dari pertanyaan receiver parabola untuk TV digitalnya sudah kejawab ya. Karena ini pertanyaannya, iya banyak banget yang nanyain, makanya saya coba jawab di video ini. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SBD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.